Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat, stay health, dan keep spirit ya. Hari ini saya akan membahas tentang adverse event ya. Kemarin saya sudah mengupas mengenai drug related problems ya. Di dalamnya salah satunya adalah adanya ADR atau adverse drug reaction. Nah, hari ini kita coba bahas ya, diskusi mengenai bagaimana adverse event. Nah, obat ya, kita lihat obat. Obat ini mempunyai dua sisi ya, seperti mata uang ini. Ada sisi yang atas, ada sisi yang sebelahnya. Ini uang zaman dulu ya, uang 100 perak zaman dahulu. Nah, obat itu punya dua sisi seperti mata uang ini. Ada efek yang diinginkan dan bermanfaat, tapi ada juga efek yang tidak diinginkan. Jadi obat itu punya efek yang oke, gitu ya, tidak efek yang diinginkan dan bermanfaat pastinya, tapi ada juga efek yang tidak diinginkan. Nah, efek yang tidak diinginkan inilah yang dinamakan dengan KTD atau kejadian tidak diinginkan, atau dalam bahasa kerennya adalah adverse event AE. Nah, kita masuk ke sini dulu, pharmacovigilance. Nah, pharmacovigilance ini adalah suatu keilmuan dan aktivitas yang berkaitan di mana pharmacovigilance ini prosesnya yang dilakukan adalah kita melakukan assessment, kita kaji, kita pahami, pemahaman dan pencegahan. Kalau kita sudah kaji, kita assessment begitu ya, ini terkait obat-obatan yang diberikan, lalu kita pahami, kita evaluasi begitu, lalu kita lakukan tindakan pencegahan terhadap efek yang merugikan atau permasalahan lain dalam penggunaan obat. Nah, sehingga ilmu pharmacovigilance ini adalah penting untuk kita ketahui agar kita bisa melakukan asesmen, pemahaman dan pencegahan terkait kejadian tidak diinginkan atau KTD tadi atau adverse event gitu ya. Nah, ini kita masuk ke kita singgung sedikit mengenai tahap pengujian suatu obat. Jadi misalnya ada suatu senyawa begitu ya, senyawa kimiawi, untuk bisa diciptakan menjadi suatu obat itu harus melewati berbagai macam pengujian. Pertama pastinya adalah preklinis ya, pengujian pada animal experiments ya, uji coba pada hewan uji. Misalnya kita lakukan pengujian aktivitas farmakologisnya seperti apa, lalu toksisitas akutnya, kerusakan organ, dosisnya, lalu metabolisme, farmakokinetiknya, kardiogenicity, mutagenicity, atau teratogen. Nah, setelah selesai dilakukan uji preklinis di sini ya pada hewan uji, kita lakukan masuk ke fase uji klinis ya, uji pada subjek manusia. Di sini ada fasenya ya, ada fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4. Fase 1 itu kita lakukan pengujian pada 20 sampai 50 volunteer yang sehat ya, untuk data preliminary. Jadi data-data awal. Subjeknya sehat. Setelah selesai ya, kita analisis ya, kita lakukan efeknya bagaimana, efek yang merugikannya bagaimana, lalu kita masuk ke fase 2, 150 sampai 350 subjek dengan penyakit, nah dengan yang sakit gitu, untuk mengetahui safety dan rekomendasi sediaannya ya, dan dosisnya. Lalu fase 3 mulai naik lagi 250 hingga 4000 more varied patient groups. Jadi dengan pasien yang bervariasi. Nah, to determine short term safety and efficacy. Kita mau lihat keamanan dan efikasinya dalam jangka pendek. Nah, setelah selesai kita masuk ke fase 4, post approval studies to determine specific safety issues. Nah, biasanya fase 4 ini post market ya. Setelah dilakukan semua uji, disimpulkan boleh diedarkan, didistribusikan, diberikan, lalu selama distribusi itu ya, post market itu kita juga sambil melakukan evaluasi, kita kaji ada tidak ini masalah keamanan yang serius, yang spesifik begitu. Makanya kita perlu pharmacovigilance ini. Oke, itu fase pengujian obat. Nah, kenapa
masih balik ke pharmacovigilance, kenapa sih important gitu ya, kenapa penting? Obat itu appear to be safe and well tolerated, but safety in the real world is unclear. Jadi obat itu tidak aman, tapi tidak 100% aman, karena tadi seperti dua sisi mata uang tadi. Chronically repeatedly use of drugs, misalnya obat-obatan yang pada penyakit kronis gitu ya, atau yang penggunaan jangka panjang berulang. Use with other drugs, obat-obatan yang diminum bersamaan dengan obat lain. Nah, safety is vulnerable groups is unknown. Nah, ini masalah yang tadi, sehingga menjadikan obat itu unclear ya, safety-nya gitu, tidak 100% safety. Lalu pada pasien-pasien ya yang ibu hamil, menyusui, anak kecil ya, elderly, bayi, anak-anak, pediatri dan geriatri, itu tidak banyak informasi mengenai keamanan pada kelompok pasien-pasien ini. Cannot extrapolate data from developed country. Jadi misalnya terkait genetik ya, farmakogenetik, pengobatan terkait gen, genotip, fenotip yang berbeda, kondisi sosial ekonomi berbeda, kita tidak punya data banyak tentang itu, sehingga makanya butuh pharmacovigilance. Setiap pengobatan yang diberikan kita lakukan assessment gitu ya, kita kaji, lalu kita cegah terjadinya masalah. Nah, lalu why pharmacovigilance is needed in every country? Jadi kenapa sih pharmacovigilance itu dilakukannya di setiap negara? Ya, kita juga ada badan-badan bagian pharmacovigilance ini. Ya, ini tadi karena kan ada kemungkinan perbedaan ya, variasi misalnya dari penyakitnya, kebiasaan meresepkan obatnya, genetik, diet, tradisi, proses manufakturnya juga, distribusi obatnya, terus the use of traditional and complementary drugs-nya, kebiasaan penggunaan obat-obat tradisional ya, dan obat-obat lainnya misalnya herbal which may pose specific toxicological problems. Dan biasanya juga pengobatan herbal juga bisa menyebabkan masalah-masalah toksik yang khusus ya, spesifik ya, when used alone or in combination with other drugs gitu. Jadi faktor-faktor inilah, masalah-masalah inilah, nah poin-poin inilah yang dimana menjadi pharmacovigilance itu dibutuhkan, dilakukan di setiap negara, memastikan obat yang kita minum ya, kita berikan pada pasien itu aman dan berkhasiat. Nah, ini contoh obat yang ditarik ya, contohnya Revecosib. Alasannya peningkatan risiko kardiovaskuler karena berupa serangan jantung dan stroke akibat trombotik event. Nah, terjadi serangan jantung kalau minum Revecosib ini, sehingga ditarik. Tahun pemasarannya 2001 mulai ada laporan terjadinya serangan jantung dan stroke, sehingga ditarik tahun 2004. Nimesulid juga sama, tahun 99 diedarkan, tahun 2007 ditarik kembali karena bisa menyebabkan liver failure. Ini ya contohnya Reduktil, Dekaslim, Maxislim dulu ya tahun 2003 ternyata meningkatkan risiko kardiovaskuler ya, sibutramine ya, hidroklorid monohidrat. Nah, sehingga ditarik. Nah, ini kan yang waktu itu juga booming ya, Albotil, polikresulen, cairan obat luar konsentrat, sehingga bisa menyebabkan chemical burn dan efek samping serius pada pengobatan sariawan. Ya, obat ini kan kalau dikumur-kumur hilang memang sariawannya, tapi efek sampingnya serius ya, bisa menyebabkan mulut terbakar begitu, sehingga ditarik. Inilah salah satu contoh terjadinya masalah terkait obat, dan khususnya adalah adverse event ya, terjadinya reaksi samping yang tidak diinginkan, kejadian tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke adverse event. Adverse event adalah semua kejadian medik yang tidak diinginkan terjadi pada pasien atau subjek yang sedang melakukan uji klinik ya. Uji klinik tadi yang di depan ya, yang ini. Nah, pada saat mengikuti uji klinik ya, terjadi kejadian tidak diinginkan, atau pada pasien yang sedang menggunakan obat-obatan.
terjadinya selama pemakaian obat. Nah, tidak peduli ada atau tidak ada hubungan sebab akibat dengan obat yang digunakan. Pokoknya terjadi kejadian yang tidak diinginkan saja saat menggunakan obat. Adverse event itu mencakup gejala atau tanda kelainan penyakit, nilai lab yang abnormal, perubahan tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, respiration rate, heart rate, dan pemeriksaan fisik atau EKG yang berubah. Memburuknya kondisi penyakit, komplikasi dari prosedur pembedahan, atau contohnya ini, shock anafilaksis. Biasanya pasiennya ternyata setelah diberikan antibiotik ya, diberikan secara intravena, tiba-tiba jadi shock anafilaksis ya. Shock anafilaksis juga biasanya terjadi pada pasien yang alergi misalnya. Stevens-Johnson syndrome misalnya pada pemakaian antibiotik beta-lactam ya, atau parastamol biasanya acetaminophen, pasiennya tiba-tiba sekujur tubuhnya mengalami merah-merah dan terbakar begitu ya sampai ke organ dalam ya kalau parah, namakan Stevens-Johnson syndrome. Itu termasuk KTD, ruam, bengkak di bagian kaki, udem gitu. Serious adverse event. Nah, setelah kita bicara adverse event, ada yang namanya SAE. SAE itu adalah serious adverse event atau kejadian tidak diinginkan tapi serius. Setiap kejadian medik tidak diinginkan pada dosis berapapun yang mengakibatkan kematian, mengancam jiwa, memerlukan perawatan di rumah sakit atau tinggal di rumah sakitnya jadi lebih lama. Cacat atau ketidakmampuan yang menetap, cacat bawaan atau lahir ya kongenital, contohnya angiodema pada pemakaian SEI, captopril, lisinopril gitu ya. SAE ini bagian dari adverse event kalau dilihat dari gambar ini ya. Nah, apa sih bedanya yang serius dengan severe? Jadi ada serius, ada severe. Kalau severe, severity itu tingkat keparahannya, ringan, sedang, atau berat. Kalau serius itu sudut pandang regulasi yang memerlukan tindakan khusus. Ini harus dilakukan pelaporan 1x24 jam, tindakan pertolongan cepat, dan hasilnya bagaimana. Jadi harus segera ditangani gitu. Ketika ada yang seperti ini ya, mengancam jiwa misalnya, itu harus segera dilakukan pertolongan dan dilaporkan kejadiannya 1x24 jam. Adverse event bisa severe namun tidak serius. Nah, adverse event bisa severe namun tidak serius. Misalnya urtikaria yang hebat, dia severe. Urtikaria itu gatal seluruh tubuh, merah-merah gitu ya. Tapi tidak serius, sehingga tidak menimbulkan kecacatan, kematian begitu. Tapi ada yang serius namun tidak severe. Nah, contohnya stroke yang ringan dan dirawat di rumah sakit, harus segera kan lakukan pertolongan ketika terjadi stroke, serangan hebat gitu, atau stroke ringan, sehingga biar tidak mengalami kecacatan organ lain. Nah, sekarang kita masuk ke ADR. Tadi adverse event, serious adverse event, sekarang adverse drug reaction dan side effect. Adverse drug reaction adalah respon dari obat which is noxious and unintended and which occurs at dose normally used in men. Coba kita lihat di sini ya. Gak ada ya. Susar. Oke. Nah, jadi adverse drug reaction itu adalah respon dari obat ya yang tertentu begitu, dan biasanya tidak diketahui sebelumnya yang terjadi pada dosis normal. Used in men for prophylaxis, biasanya untuk prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease, or for the modification of psychological function. Jadi lebih singkatnya ADR itu ya reaksi samping lain saat diberikan dosis normal. Dosisnya normal gitu, sehingga terjadi adverse drug reaction. Kalau side effect itu unintended effect occurring ya at normal dose related to the pharmacology properties. Nah, kalau kejadian side effect itu adalah kejadian saat dosis normal juga, tapi berhubungan dengan farmakologi, respon farmakologi. Itu side effect. Jadi misalnya begini, batuk. Nah, captopril
berpengaruh terhadap respon farmakologi, memunculkan respon farmakologi gitu ya, batuk begitu, atau menyebabkan respon terhadap obat terhadap tekanan darahnya karena kaptopril itu jadi terganggu. Nah, side effect itu seperti itu, terjadi pada normal dose. Essential element in this evaluation are the pharmacology, not nature of the effect, that is phenomenon is unintended and that there is no deliberate overdose. Jadi tidak ada dosis yang overdose begitu. Dan yang harus digarisbawahi adalah farmakologi, menimbulkan respon farmakologi itu ya, menimbulkan respon farmakologi ya, jadi batuk, jadi diare gitu ya. Oke, perbedaan AE dan ADR. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa sih beda adverse event dan adverse drug reaction? AE itu tidak peduli ada atau tidak hubungan kausal. Kalau adverse event yang terdapat hubungan kausal itu dinamakan ADR. Ini karena apa nih? Karena obat. Nah, itu ADR. Kalau AE ya ada aja adverse event, terjadi adverse event nih, tanpa kita tahu ternyata penyebabnya ada hubungannya dengan obat. Tapi kalau adverse drug reaction, di situ ada kata-kata drug, nah itu sudah pasti karena obat. ADR itu ada atau merupakan suatu kemungkinan atau tidak dapat disingkirkan. Nah, ADR itu ya, jadi suatu kemungkinan atau dia tidak bisa disingkirkan, pasti terjadi. Gitu. ADR dan SAE. Nah, ini termasuk dengan adverse event. ADR itu bagian dari adverse event, dan SAE juga, di mana di tengah-tengah ADR dan SAE itu ada namanya serious adverse drug reaction. Nah, ada lagi ya serious adverse drug reaction, berarti adverse drug reaction yang bisa menimbulkan ini tadi. Nah, ini ya, terkait obat yang bisa menimbulkan kematian, mengancam jiwa, dan yang lain. Oke, sebentar. Pada dosis normal ya, ingat ya, pada dosis normal. Jadi itu clue-nya. Nah, sekarang ada juga ini efek samping ya, ADR yang tidak diinginkan, efek samping obat yang tidak terduga. Jadi adverse drug reaction sama side effect itu kadang-kadang jadi agak susah di ini ya, susah diidentifikasi begitu. Tapi yang biasanya yang terjadi adalah ini tadi apa namanya, kita bisa mengklasifikasikan dia ADR atau serius atau unexpected begitu, atau susar. Ya. Ini efek samping obat yang sifat atau keparahannya tidak sesuai informasi yang tercantum dalam produk. Jadi misalnya ada obat kan, ada leafletnya gitu ya, ada brosurnya, di situ tertulis efek sampingnya bisa menyebabkan ini. Tapi ternyata kok nggak ada gitu yang di label, terjadi kejadian efek yang tidak ada di label. Nah, itu unexpected ADR. Ada yang namanya susar. Nah, susar ini suspected unexpected serious adverse reaction. Diduga ada hubungannya, belum berlabel serius, dan kejadiannya tidak diinginkan pada dosis yang normal. Jadi suspected itu diduga, unexpected diduga ada hubungannya, ya serius belum berlabel serius, dan adverse reaction, kejadian tidak diinginkan pada dosis yang normal. Nah, serious adverse drug reaction yang unexpected dan suspected. Jadi bisa karena diduga ya terjadi hubungan atau belum berlabel serius gitu, dan kejadiannya tidak diinginkan. Jadi ada obat, diberikan obat, dosisnya normal, terjadi efek lain gitu ya, tetapi tidak ada di label gitu. Baru efeknya pada pasien ini. Misalnya waktu itu saya pernah melihat pasien ya diberikan metronidazole, terus pasiennya mengalami ruam di bagian kaki begitu, dan ruamnya hebat. Nah, itu bisa dikatakan susar ya. Suspected, diduga ada hubungannya dengan obat, tapi belum berlabel serius, tapi kejadiannya itu terjadi pada dosis normal. Nah, padahal di brosurnya atau di kejadian lain tidak pernah nih ada yang pemberian metronidazole menyebabkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi ADR. Ada klasifikasi menurut
Rowling ya. Banyak ya klasifikasinya itu ya. Nah, klasifikasinya itu ada yang menurut Rowling dan Thomson. Ini tipe A, tipe B ya. Bizarre, augmented. Misalnya kalau tipe A itu efek hipoglikemi yang disebabkan karena penggunaan insulin. Biasanya terjadi pada penggunaan berulang dikarenakan efek farmakologi dari suatu obat. Misalnya dose dependent. Kalau insulin dosisnya terlalu besar, dia kan juga digunakan setiap hari, misalnya bisa menyebabkan efek hipoglikemi. Kalau bizarre tipe B itu reaksi hipersensitivitas dan tidak tergantung dosis. Muncul seringkali tidak dapat diprediksi dan dicegah. Contohnya reaksi hipersensitivitas terhadap insulin. Nah, penisilin ya. Atau tadi contohnya Stephen Johnson syndrome gitu. ADR method of detection, ini deteksi ADR ya, untuk penelitian kita bisa lakukan deteksi dengan menggunakan cohort studies, case control, RCT, systematic, prescription event monitoring terhadap resepnya ya, dan spontaneous, terjadi spontan kita laporkan. Ini cara deteksi ESO atau ADR. Jadi kalau side effect itu ya adverse drug reaction gitu ya, sama-sama pada dosis normal kejadian tidak diinginkan. Kapan nih obat diberikan? Was drug taken prior to development of symptom? Apakah obatnya diberikan untuk mengurangi gejala? Tidak. Berarti tidak ada masalah, not ADR. Kalau iya, are symptom related in time to use of drug? Apakah gejalanya ini berhubungan dengan penggunaan obatnya, jadi timbul gejala begitu ya. Are symptom related in time to use of drug? Yes. Is the ADR documented in BNF? Misalnya tadi ternyata terjadi hipersensitivitas tadi ya, akibat penggunaan penisilin. Ada nggak di BNF atau di literatur begitu ya? No. Apakah ini karena obat? No. Kalau bukan karena obat, kita nggak curiga karena obat. Is there any other evidence of ADR? Nah, misalnya re-challenge atau past history. Kita lihat kalau bukan karena obat, coba kita ganti obatnya. Nah, atau kita lihat riwayatnya. Jangan-jangan sebelumnya pasiennya pernah menggunakan gitu. Kalau karena obat, consider possible ADR. Pertimbangkan ADR possible gitu ya. Kemungkinan jadinya ADR. Gitu. Ini juga sama pakai Liverpool. Ini juga banyak dipakai untuk penelitian ya, assessment flowchart Liverpool ini. Do you suspect an adverse drug reaction? Apakah kamu curigai suatu adverse drug reaction? Yes. Did the event occur after the drug was administered or the dose increase? Apakah kejadian pada pasien itu terjadi pada saat obat sudah diberikan atau dosisnya ditingkatkan? Yes. Did the event improve when the drug was stopped or the dose reduced? Apakah kejadiannya itu malah memburuk begitu ya ketika obatnya di stop atau dikurangi dosisnya? Yes. Kalau yes, was there a re-challenge? Pernah nggak diganti obatnya? Positif, yes. Berarti golongan definite. Nanti kita lihat apa golongan definite. Kalau tidak pernah diganti, no. Are there any alternative cause? Apakah ada penyebab lain for the event that are as likely or more likely to be causative? Jangan ada penyebab lain nih. No. Berarti probable. Kategorinya probable. Kalau yang ini tadi dikurangi, the event improve when the drug was stopped or the dose reduced? No. Was the event associated with long-lasting disability or impairment? Apakah kejadian itu berhubungan dengan penyakit pasien, gangguan yang menahun gitu ya? No, berarti possible. Kalau yes, balik ke sini, diganti nggak obatnya? Gitu. Kalau ini apakah ada penyebab lain? Yes, berarti possible juga. Kalau apakah kamu curigai suatu adverse drug reaction? No. Bukan ADR. Gitu ya. Berarti unlikely. Gitu. Kalau was there a challenge? Ya, negatif hasilnya, berarti unlikely. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ya. Di sini ada definite, unlikely, possible, and probable. Nah, di sini ya. Ada certain, probable, possible, unlikely. Nah,
Certain itu manifestasi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal dilihat dari waktu kejadian, dapat diterima yaitu bahwa terjadi setelah penggunaan obat. Tidak dapat dijelaskan bahwa efek samping tersebut merupakan perkembangan penyakit. Kalau probable tadi, yang ini, ya, manifestasi efek samping atau hasil uji labnya abnormal dilihat dari waktu kejadian masih dapat diterima, yaitu setelah terjadinya itu setelah penggunaan obat. Tidak tampak sebagai perkembangan penyakit atau dapat disebabkan oleh karena obat lain. Respon terhadap penghentian penggunaan obat secara klinik dapat diterima dan re-challenge tidak perlu. Nah, kalau unlikely, possible dulu. Possible itu karena penggunaan obat. Hasil uji lab abnormalnya itu dilihat dari waktu kejadian masih dapat diterima yaitu karena penggunaan obat. Dapat dijelaskan oleh kemungkinan perkembangan penyakit atau disebabkan oleh obat lain. Ini possible tadi ya. Nah, informasi terkait penghentian obat tidak lengkap, nggak ada informasinya, nggak jelas. Unlikely, manifestasi efek samping atau fase uji lab yang abnormal dilihat dari hubungan waktu kejadian dan penggunaan obat tidak mungkin. Dan tadi unlikely ya, tidak ada ADR bukan karena obat. Gitu. Lalu ada tadi conditional, terjadi efek samping atau hasil uji lab yang abnormal. Datang lebih lanjut diperlukan untuk melakukan evaluasi yang baik atau data tambahan. Unaccessible ya menduga laporan efek samping menduga adanya efek samping, namun tidak dapat dinilai karena informasi kurang lengkap. Ya, seringkali kita mengkaji terjadinya ADR atau efek samping itu karena datanya nggak lengkap ya, jadi sulit. Tapi kita bisa lakukan ini tadi. Liverpool Assessment ini menggunakan ini. Banyak penelitian di luar sana yang sudah menggunakan ini. Ini untuk severity grade 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sementara, tidak perlu intervensi. 2 itu dapat disembuhkan dengan obat sederhana. 3 itu perlu intervensi dan terapeutik yang kompleks, sudah severe soalnya. Lalu ada life threatening, membahayakan jiwa, mengancam jiwa. 5 menimbulkan kematian. Nah, ini tadi yang namanya algoritma Naranjo. Biasanya ini untuk dilakukan tools ya, untuk memonitoring terjadinya efek samping. Ya. Pertanyaan di sini ada 10 pertanyaan lalu dijawab ya. Nanti hasilnya skornya berapa? Kalau 9 highly probable. Jadi ini kemungkinan karena obat ini nih, gitu. Assessment tools yang lain juga ada ini, selain tadi Liverpool ya, ada Liverpool, ada Naranjo, ada Rukam juga ini, ada yang MNV. Ini juga sama, deteksi ADR dengan Global Trigger Tool, pakai tools ya. Ini bisa diklik nanti, dicoba dicari. Ini apa yang harus kita lakukan saat terjadi ADR? Ya, isi pelaporannya data-data ini. Apa saja yang harus penting untuk dilaporkan? Kalau dia obat baru, laporkan seluruh efek samping yang mencurigakan, termasuk ESO yang ringan. Untuk obat yang sudah lama, itu laporkanlah ESO, terutama ESO yang diduga serius atau tidak terduga. ESO mencurigakan yang terkait dengan interaksi, ESO yang terjadi pada kondisi khusus, ESO yang dicurigai berhubungan dengan penghentian suatu obat, jika dihentikan malah terjadi ESO karena overdosis or medication error, lack of efficacy, kurangnya efikasi suatu obat, atau peningkatan frekuensi. Jadi obatnya ditingkatkan, frekuensinya malah terjadi ESO. Itu yang penting untuk dilaporkan. Ketika Anda nanti sudah bekerja mungkin di rumah sakit, di bagian meso, ya, monitoring efek samping obat, atau di bagian pharmacovigilance ya. Informasi ini sangat berguna. Oke, kita lihat contoh efek samping obat. Nah, saya juga sudah beberapa kali melakukan penelitian ya terkait dengan side effect ya, dan beberapa juga sudah dipublikasi, misalnya pada kejadian efek samping antidiabetik pada pasien DM tipe 2 dengan gangguan fungsi hati kronik ya. Kebetulan di sini pasiennya itu banyak yang sirosis hati. Ternyata dari obat-obat antidiabetik itu yang paling banyak terjadi adalah, kita lihat di sini ada kategori pusing, mual, hipoglikemi, gangguan saluran cerna, dan muntah. Memang tidak terlalu banyak informasi yang kami dapatkan
untuk efek samping ini. Tapi di sini terlihat bahwa pasiennya untuk yang ini kebanyakan ini ya, mual ya, mual 30 pasien ya, 36%. Gangguan saluran cerna juga ada sedikit 16, hipoglikemi ya, pusing dan muntah tadi. Jadi memang kajian efek samping itu biasanya terkendala dengan data yang kurang lengkap ya. Tetapi penelitian ini tidak menggunakan tools, jadi hanya menggunakan data rekam medik saja sehingga masih bisa dikembangkan. Nah, ini juga sama efek samping antidiabetik pada pasien chronic kidney disease ya, pasien gagal ginjal. Nah, di sini terlihat bahwa efek sampingnya ada hipoglikemi, mual muntah, pusing dan gangguan saluran cerna. Karena antidiabetik itu kebanyakan efek sampingnya adalah ini ya. Dan di sini terjadi yang paling banyak adalah hipoglikemi ya, hipoglikemi juga mual ya, mual. Nah, di sini juga terlihat bahwa jumlah obat ya 1-5, lebih dari 5 ini termasuk polifarmasi ya, di mana polifarmasi ternyata hasil pengujian dengan analisis statistik ya, itu menunjukkan terdapat hubungan ya, pengaruh antara polifarmasi jumlah terapi terhadap kejadian efek samping ya, jadi terhadap efek samping, bahwa pasien-pasien yang lebih dari 5 obatnya malah kejadian hipoglikemia jadi lebih banyak, mualnya juga sama, muntah juga awalnya tidak ada kalau 1-5, kalau yang lebih dari 5 malah terjadi kejadiannya. Gitu ya, menarik ya. Sehingga makanya tadi di depan di pembahasan drug related problems, salah satu yang berpengaruh adalah polifarmasi ya, jumlah obat lebih dari 5. Lalu ada ini juga, ini masih antidiabetik ya, pada pasien DM yang tidak ada penyulit begitu, tidak ada komplikasi, dia dirawat jalan. Ternyata di sini terlihat bahwa ada efek samping mual muntah, ada yang dua-duanya, ada yang dengan sakit perut ya, ada yang menyebabkan lapar ya, mual sakit perut. Nah, di sini banyak ya, yang paling banyak itu adalah mual. Nah, tetapi di sini kami juga melihat apakah faktor kepatuhan itu berpengaruh terkait efek samping. Ternyata secara statistik itu tidak ada pengaruh ya, tidak bermakna signifikan begitu antara kepatuhan dengan dengan kejadian efek samping gitu. Nah, sekarang untuk antipsikotik ya. Tadi saya sempat cerita tentang antipsikotik begitu ya, tipikal dan tipikal. Jadi yang generasi lama itu yang tipikal, kalau yang generasi baru itu atipikal. Yang mana tipikal ini efek samping EPS-nya, efek samping ekstrapiramidal sindromnya sangat besar. Kalau yang atipikal ini lebih rendah. Generasi baru ya. Oke, di sini juga saya sudah melakukan penelitian. Contohnya studi side effect of extrapyramidal syndrome ya, use of combination of antipsikotik, jadi kombinasi antipsikotik antidepresan pada pasien skizofrenia. Nah, di sini terlihat bahwa kejadiannya dari pasien 126 pasien ya, yang paling banyak itu efek sampingnya itu adalah ekstrapiramidalnya yang akasia. Disusul yang paling banyak akut dystonia, disusul akathisia, lalu tardive dyskinesia dan parkinsonism. Nah, di sini juga terlihat bahwa the most common diagnosis of schizophrenia adalah skizofrenia paranoid, dan the most common extrapyramidal side effect was acute dystonia, dan type of drug that cause the most extrapyramidal side effect, obat yang paling banyak menyebabkan side effect adalah risperidone. Ya, risperidone. Oke. Risperidone. Kita lihat yang ini. Nah, ini penelitian berikutnya juga sama. Kalau tadi itu kombinasi antipsikotik antidepresan, kalau ini untuk yang antipsikotiknya saja. Pada pasien skizofrenia juga, di sini terlihat bahwa obat yang tunggal yang paling banyak menyebabkan ekstrapiramidal jenis Parkinsonism ya,
itu adalah haloperidol. Golongan tipikal ya haloperidol itu. Lalu untuk yang kombinasi yang paling banyak adalah haloperidol dan risperidon. Nah, lagi-lagi muncul risperidon ya. Oke. Nah, di sini juga terlihat bahwa dari penelitian yang lebih banyak, memang haloperidol itu banyak ya menyebabkan EPS ya. EPS, kejang, peningkatan prolaktin. Kalau risperidon, nah risperidon juga sama, sedasi, EPS-nya lebih sedikit karena risperidon kan sudah masuk ke golongan baru ya, atipikal gitu. Jadi penelitian-penelitian seperti ini bisa kita kembangkan untuk membantu membantu pendataan begitu. Kira-kira efek samping apa ini yang terjadi? Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, ini antipsychotic induced metabolic and cardiovascular disease, saya juga sedang mengembangkan penelitian ini. Coba kita lihat efek samping terkait metabolismenya dan kardiovaskular. Karena antipsikotik itu ternyata banyak sekali efek sampingnya ya. Nah, ini peningkatan berat badan dan gangguan metabolik lain. Peningkatan nafsu makan, ya, peningkatan lemak, bisa meningkatkan berat badan juga gitu ya. Nah, ini efek metabolik, kerusakan kontrol metabolisme glukosa dan lipid, peningkatan tekanan darah secara kronik, dan peningkatan resiko aritmia jantung. Makanya kalau pada pasien skizo yang punya DM, gitu, punya hipertensi, itu pengobatannya lebih kompleks. Nah, dari hasil penelitian di Rumah Sakit Jiwa Gracia Jogja, itu terlihat efek samping yang paling banyak adalah tremor, kenaikan berat badan, penurunan leukosit atau white blood cell, dan hiperglikemi. Nah, gitu ya. Jadi harus dimonitoring beberapa kejadian efek samping yang sudah terlaporkan ini. Nah, ini adalah salah satu buku ya, e-book yang bisa dibaca untuk terkait side effect Mellers ya, side effect of cardiovascular. Kalau ini ensiklopedianya, kalau ini BNF juga kita bisa lihat misalnya di bagian ini. Digoxin itu kan ada indikasi, caution, dari setiap obat itu ada indikasinya buat apa, perhatiannya pada kasus-kasus apa, side effect-nya apa. Di sini ada tertulis ya, misalnya mual muntah, diare, aritmia, dizziness, yellow vision, rash, eosinophila, dan yang lain. Jadi kita bisa melakukan asesmen efek samping dengan panduan buku-buku ini dan menggunakan tools tadi. Nah, ini contoh kasus. Amelia 4 tahun muntah demam 2 hari. Seperti biasanya, kalau demam ibunya memberi ibuprofen 3 kali 1 sendok obat untuk demamnya. Selama sakit, Amelia tidak mau atau sedikit sekali minum. BAK, buang air kecil juga sedikit dan warnanya coklat. Nah, apa saran farmasis? Jangan-jangan ini pasiennya sudah dehidrasi karena ini umurnya 4 tahun ya. Tidak buang air kecil, minumnya sedikit, dan sudah kuning kecoklatan seperti air teh. Nah, sehingga kita harus ada indikasi yang tidak diterapi ini misalnya ya, dehidrasinya. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan apakah ini terkait efek samping dari ibuprofennya juga. Ya, NSAID, karena pada pasien-pasien yang gangguan fungsi ginjal gitu ya, itu perhatian terhadap penggunaan NSAID, non steroid antiinflamasi. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.